Allah memerintahkan Abraham untuk pergi ke sebuah bukit dan mempersembahkan anaknya sebagai korban bakaran. Sepertinya tidak ada ujian lain yang lebih berat. Tetapi Abraham tetap melakukannya. Namun di saat-saat terakhir, Allah menghentikan dia dan menyediakan seekor domba jantan sebagai pengganti anaknya. Allah kemudian berfirman, Ia akan menggenapi janjinya melalui keturunan Abraham, karena Abraham berhasil melewati ujian ini. Walaupun Abraham berhasil melewati ujian ini, tetapi ia belum terbukti sebagai mitra yang benar-benar bisa dipercaya. Kita masih menanti-nantikan seseorang yang sanggup melewati ujian yang paling utama. Ya, dan ketika keturunan Abraham bertumbuh menjadi sebuah bangsa yang besar, Allah terus menguji mereka. Seperti ketika bangsa Israel mengembara di padang gurun selama 40 tahun. Mereka punya banyak kesempatan untuk percaya kepada Allah yang sanggup menyediakan air dan roti setiap hari. Tetapi mereka malah menyalahkan Allah dan bahkan berkata bahwa Allah menjebak mereka di padang gurun untuk membunuh mereka. Dan kisah bangsa Israel selanjutnya dalam kitab suci bahasa Ibrani hampir sama seperti ini. Orang-orang Israel tidak percaya kepada Allah dan janjinya. Mereka tidak setia dan seluruh bangsa itu berakhir dalam kegagalan. Jadi manusia sebenarnya punya kesempatan yang luar biasa untuk bermitra dengan Allah, tetapi tidak ada yang benar-benar berhasil. Dan akhirnya semua kisah ini membawa kita kepada Yesus. Ada sebuah kisah di mana Yesus pergi ke padang gurun selama 40 hari dan 40 malam tanpa air dan makanan. Ah ya, di padang gurun. Dan di sana ia bertemu dengan makhluk jahat yang berusaha menjebak dia. Tetapi Yesus percaya pada hikmat Allah. Dan ia berhasil melewati ujian itu. Kemudian ada juga kisah tentang Yesus yang pergi berdoa bersama beberapa muridnya. Dan Allah mengutus dia pergi ke Yerusalem untuk menyerahkan nyawanya. Maka pergilah ia. Pada malam sebelum ia ditangkap, Yesus membawa murid-muridnya pergi ke sebuah taman. Dan ia menyuruh mereka untuk berdoa karena katanya, malam ini ada ujian yang berat. Lalu ia berdoa kepada Allah, biarkanlah ujian ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki. Di taman ini, Yesus menunjukkan kepada kita bagaimana ia melewati ujian. Ia percaya pada hikmat Allah, dan ia mengasihi orang lain lebih dari dirinya sendiri. Dan ia melawan kejahatan dengan kebaikan. Meskipun ia harus kehilangan nyawanya. Benar, Yesus memberikan dirinya sendiri sebagai korban untuk menebus semua kegagalan umatnya Israel dan juga seluruh umat manusia. Yesus telah melewati ujian yang paling berat demi kita semua. Wah, luar biasa. Tetapi ini tidak berarti bahwa segala sesuatu dalam hidup kita akan menjadi luar biasa juga. Maksudku, jujur saja. Setiap hari kita pasti menghadapi ujian dalam hidup kita masing-masing. Benar. Yesus berkata, setiap generasi dari para pengikutnya akan mengalami ujian yang akan memaksa mereka untuk mempercayai Allah dengan cara yang benar-benar baru. Dan ujian ini seringkali sulit dan menyakitkan. Tetapi ingat, ujian dari Allah kita yang baik bisa menjadi sebuah kesempatan. Itulah sebabnya mengapa Yakobus, seorang pemimpin dalam gerakan Yesus yang mula-mula, berkata bahwa kita harus bersyukur ketika kita menghadapi ujian dan cobaan, karena itu semua merupakan karunia bagi kita, yaitu kesempatan untuk berserah pada hikmat Allah dan menjadi lebih seperti Yesus, yang mengasihi kita dan berhasil melewati semua ujian demi kita.